Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin profit ya untuk di bulan Desember besok. Oke, kita langsung lihat aja ISG-nya hari ini. Ya, ISG hari ini menguat 0,99%. Ini luar biasa ya hari ini. Banyak saham-saham yang sudah mulai menghijau. Mudah-mudahan portfolio teman-teman juga makin menghijau, dompet teman-teman juga makin menghijau. Saya doakan selalu semoga teman-teman profit terus ya. Nah, kita lihat aja nanti di awal bulan atau besok di hari Kamis apakah ISG berhasil breakout 7111 atau justru malah akan koreksi lagi atau dia akan tetap mau sideways dulu. Nah, ini harapannya sih kalau misalkan dia bisa breakout paling nggak 1 bulan kita bisa ngeliat ISG hijau terus ya, mudah-mudahan ya. Jadi dipantau aja. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu ya. Kita bahas cepat aja. Yang pertama adalah saham Kekes. Nah, Kekes hari ini menguat 0,76%. Ini boleh dipantau ya pergerakannya setelah Kekes turun cukup dalam ya. Nah, ini sudah sideways beberapa, mungkin sekitar 2 bulanan ya. Ya, sekitar ya 1 bulan. Nah, ini boleh diperhatikan lagi kalau Kekes kembali menguat lagi di atas 134 ya. Hari ini sudah sempat breakout top box 134 tapi sayangnya nggak kuat bertahan di atasnya. Nah, tapi ini kalau misalkan dia kembali menguat ya di atas 134 atau bahkan di atas high-nya hari ini ya 136, targetnya di 142 dulu aja ya. Ini buat trading jangka pendek aja dulu ya. Kalau misalkan langsung kena 142 boleh TP dulu untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah MPMX. Nah, untuk MPMX hari ini kembali menguat lagi 0,88%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau ternyata dia lanjut, apalagi bisa breakout 1160-nya ya sebagai resisten. Kalau tembus, next targetnya adalah di 1180. Kalau tembus juga, berarti next targetnya adalah di 1200. Selanjutnya adalah HMSP. HMSP hari ini lanjut koreksi 2% ya dan close di harga 965. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau ternyata besok dia menghijau ya. Kalau misalkan dia menghijau besok targetnya adalah ke 1000 dulu ya resistannya. Ya, kalau misalkan 1000-nya bisa ditembus, mudah-mudahan target 1005-nya juga kena karena cuman 1 tick. Nah, kalau kena, next targetnya adalah di 1060. Ini juga masih boleh dipantau untuk pergerakan HMSP khusus buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya, kalau misalkan sudah keluar hari ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih hold, masih oke untuk hold sebetulnya selama dia nggak close di bawah pergerakan EMA 10-nya. Selanjutnya adalah GDST. Nah, GDST juga nih sideways sudah cukup panjang ya dari mulai bulan Oktober. Kita lihat aja kalau misalkan ternyata GDST kembali breakout lagi nih. Kalau misalkan dia berhasil breakout 236, targetnya adalah ke 266 ya. Kalau misalkan terlalu jauh ke 266, teman-teman juga bisa pakai target 250-nya. Ini juga boleh diperhatikan untuk GDST di perdagangan minggu ini dan minggu depan. Tapi selama masih bertahan di atas support 220 ya. Selanjutnya adalah MTEL. Nah, ini khusus buat yang berhati penyabar untuk saham ini ya. Ya, karena saham ini jalannya nggak terlalu kencang, tapi kalau udah naik terus, nanti kalau turun terus. Nah, ini juga boleh diperhatikan lagi kalau masih mau lanjut ya. Nah, kalau hari ini dia berhasil breakout top box di 730 ya, sudah sempat tembus 740-nya juga, high-nya di 745, close persis di resisten 740. Kalau misalkan masih lanjut, targetnya 760 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Kars. Kars hari ini sudah sempat menyentuh 102 ya, resisten 102, tapi diturunin lagi. Ini pagi-pagi sekali sudah ngebut ya. Lalu ditutup di harga 90 sama dengan harga open atau doji hari ini. Tapi nggak menutup kemungkinan di besok masih jalan, jadi dipantau aja ya. Mudah-mudahan bisa lanjut atau bahkan bisa breakout 102-nya. Nah, kalau misalkan breakout 102 dan juga bisa bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 113 ya. Kalau bisa bertahan di atas 113, mudah-mudahan bisa ke 116. Ini juga masih boleh diperhatikan aja.
Atau teman-teman udah masuk hari ini di harga penutupan, ini juga boleh, masih bisa hold selama dia masih bertahan di atas support 87. Selanjutnya adalah Raffi. Nah, Raffi sudah kena target yang kita tandain ya sebelumnya di 193, lalu dia kembali turun lagi. Nah, kita lihat aja apakah dia masih mau lanjut atau koreksi. Kalau koreksi yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya, bisa pakai di bawah low hari ini juga boleh. Tapi kalau ternyata dia masih mau lanjut atau bisa bertahan di atas high hari ini, next targetnya adalah sekitar di 220 ya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan buat yang masih hold ya. Kalau yang belum punya gimana? Bebas, terserah teman-teman, tapi kalau saran saya tunggu sampai dia koreksi dulu. Selanjutnya adalah AGRS. AGRS hari ini juga menguat 1%. Sudah sempat menyentuh 104, tapi sayangnya nggak ditembus atau nggak close di atasnya. Tapi masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan ternyata dia bergerak lagi dan kuat di atas 104, targetnya adalah 110. Kalau tembus 110 ke 114. Berikutnya adalah HDIT. Nah, HDIT hari ini di sesi 2 mulai bergerak ya. Close di harga 78. Nah, ini juga boleh diperhatikan di pergerakan besok kalau dia lanjut menguat lagi ya. Apalagi kalau bisa breakout 83. Nah, kalau bisa breakout 83, next targetnya adalah sekitar di harga 98. Selanjutnya adalah SMRA. Nah, untuk SMRA hari ini juga menguat terbatas 0,7% ya. Sedikit-sedikit ya. Nah, ini juga untuk target 650-nya belum tercapai ya. Jadi masih yang sudah punya masih boleh hold untuk saat ini. Dan buat yang belum punya gimana? Silakan aja kalau mau masuk, apalagi kalau dia sudah mulai menghijau. Nah, untuk top boxnya saat ini adalah di 645. Nah, kalau tembus 645, next targetnya adalah di 685. Tembus 65, kena 60, 650 ya, apalagi bisa bertahan di atasnya akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 685. Untuk ASRI agak berbeda dengan SMRA, dia justru malah ditutup koreksi minus 1,2%, tapi masih bertahan di atas support 176. Ya mungkin beberapa waktu dia akan main-main dulu di area ini, kita lihat aja. Tunggu dia sampai breakout 179 kalau kuat ya. Kalau kuat dan bisa juga tembus 182-nya nih. Nah, ini boleh aja diperhatikan, tapi kalau misalnya teman-teman ya udah saya tungguin di atas 176 deh, itu juga boleh. Selanjutnya adalah CTRA. Nah, untuk CTRA hari ini harganya masih sama ya, hari ini gap up tapi ditutup dengan harga kemarin juga di 1010 ya, masih bertahan di atas support harga 1000. Mudah-mudahan mulai menghijau, kita lihat aja kalau dia bisa berhasil breakout 1040-nya. Nah, kalau tembus 1040, targetnya masih sama, masih di 1095. Selanjutnya adalah BSBK. Nah, BSBK sudah dari tanggal 28 kemarin ya, dari Senin, udah kita masukkan di video. Kemarin dia ditutup arah, hari ini kembali menguat 15%. Apakah sudah boleh TP? Boleh hold juga boleh, tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya. Mungkin teman-teman bisa taruh stop loss di bawah 320. Selanjutnya adalah Pewon. Nah, untuk Pewon hari ini doji ya di 474, masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau dia berhasil tembus 484-nya. Targetnya adalah di 500. Kalau tembus 500, mudah-mudahan bisa ke 506 ya. Nah, ini jadi juga masih boleh dipantau aja pergerakan untuk Pakuan. Selanjutnya adalah TKIM. TKIM berhasil tembus 8.300. Ya, ini makin menarik lagi. Biasanya di bulan Desember juga TKIM suka jalan. Perhatikan aja kalau dia besok bisa close di atas 8.425. Ya, di area ini. Kalau dia bisa tembus di atas ini ya, next targetnya masih di 8.525 ya, dan juga 8.600 ini belum kena. Mudah-mudahan tercapai, bisa tembus 8.600-nya atau bahkan bisa ke 9.000. Saya doakan yang masih hold ya untuk TKIM.
Begitu juga INKP. INKP nggak mau kalah, hari ini menguat 2,5% ya. Targetnya adalah di 10.200 dan 10.400. Ini kemarin udah kita masukkan juga ya di video kemarin. Mudah-mudahan sudah ada yang masuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut nih ke 10.200 atau bahkan bisa tembus 10.400-nya. Ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah BRMS. Nah, BRMS kembali menguat lagi. Turun ya di bawah support, naik lagi di atas support. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi besok ya. Paling nggak kalau yang masuk hari ini di 183 ya. Close di 183 persis di atas support 82 ya, sekarang udah jadi support ya. Mudah-mudahan paling nggak kalau buat trading, kalau misalnya teman-teman mau trading bisa jual di 193 atau jual di 192 juga boleh. Tapi harapannya BRMS bisa breakout 193-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Targetnya masih sama di 226 dulu. Selanjutnya Antam. Antam hari ini juga menguat terbatas ya 1,02%. Nah, ini untuk target Antam mungkin sampai di harga 2020 dulu ya. Tapi kalau misalkan bisa tembus dan bertahan di atasnya, mungkin teman-teman bisa hold dulu yang sudah masuk hari ini. Kalau bisa bertahan di atas 2020, next targetnya adalah di 2160. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu NICL. NICL udah kena target ya 128, tembus, lalu dia ditutup koreksi 4,8%. Nah, yang sudah punya gimana? Kalau masih mau hold boleh, mau jual yang sudah jualan di 128 di target pun itu lebih bagus ya. Lalu pungut lagi di bawah lagi. Ya, kalau misalnya ternyata besok lanjut turun, ya kita lihat apakah dia mantul di 114 atau mantul di 111-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Ya, untuk lihat apakah dia akan kembali menguat lagi, sempat menyentuh 114 atau enggak ya, atau 111. Tapi kalau ternyata besok langsung hijau lagi ya, itu bagus ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi lagi, jual lagi di atas. Selanjutnya adalah Sido ya. Sido doji terus ya, tapi dojinya hari ini naik 1,2%, juga naik di atas top box atau resisten dan bertahan di atasnya ya, di atas 780, close di 785. Nah, sudah sempat tembus target 785-nya, tapi close sudah kena target 785-nya. High-nya hari ini di 790 ya. Lalu close di 785. Nah, ini kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan lanjut ya. Targetnya agak lumayan ini. Ya, kalau misalkan lanjut targetnya adalah di 970. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Bird. Nah, Bird ini juga sudah boleh diperhatikan beberapa hari ke depan, apakah dia lanjut menguat lagi atau enggak ya setelah naik dan koreksi. Apakah koreksinya akan kembali menguat lagi setelah sideways ya? Ini kan sudah koreksi terus lalu sideways beberapa hari. Kita lihat apakah kembali menguat lagi, bisa breakout 1625-nya ya. Kalau tembus 1625, next targetnya adalah di 1720. Kalau tembus 1750. Selanjutnya adalah WH. WH hari ini doji di 127 ya. Ini boleh diperhatikan sudah sempat menyentuh ke 123 lalu dia naik lagi. Sempat dibawa sampai ke harga 132 tapi dia turun lagi. Tapi doji masih ada kemungkinan, masih ada chance dia untuk kembali menguat lagi. Jadi dipantau aja besok kalau kembali menguat lagi. Targetnya 137, apalagi kalau bisa tembus akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 159. Selanjutnya adalah Inco. Inco juga menguat 1% ya. Sudah sempat menyentuh 7.425 ya. Nah, tapi nggak bisa ditembus, nggak close di atasnya. Ada kemungkinan koreksi, ada kemungkinan lanjut juga ada. Nah, kalau misalkan koreksi, tungguin aja di sekitar di 7.250 ya. Kalau misalkan dia koreksi lagi. Tapi kalau misalnya ternyata dia kembali menguat, bisa break 7425, ya targetnya di 7575 dan 7700. Selanjutnya adalah ESA. Nah, ESA boleh diperhatikan untuk pergerakan besok kalau dia menghijau ya. Kalau misalkan dia menghijau, apalagi kalau bisa tembus top box 1090, next targetnya adalah di 1150. Selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin sudah 2 hari nih, sudah uget-uget ya.
sudah kembali sempat menguat lagi sampai ke harga 5.030 ya. Nah, ini udah 2 hari juga, udah 3 hari ini kita bahas. Targetnya di 5.070 dulu ya, tapi kalau misalkan ternyata dia naiknya kuat dan cukup kencang ya, juga jangan lupa perhatikan saham-saham MNC yang lain juga. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk mesin. Next adalah IMPC. Nah, untuk IMPC hari ini sudah sempat tembus resisten atau top box di 3.720 ya, tapi dia close di 3.690. Masih boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Kalau misalkan kembali menguat lagi, targetnya masih sama di 3.770. Kalau bisa tembus naik, target berikutnya adalah di 3.940. Saham berikutnya adalah Lucy. Nah, ini Lucy boleh diperhatikan, hari ini dia breakout ya. Dia hari ini breakout top box atau resisten 216. Kalau lanjut, next targetnya adalah di 242. Ya, ini diperhatikan aja, tapi alokasi dana diperhatikan karena saham ini kurang liquid. Dan saham terakhir adalah MTMH. MTMH ini juga tadi ada pergerakan-pergerakan ya. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan dia hari ini menguat 1,7% ya. Nah, kalau besok ternyata dia lanjut jalan ya atau menguat, targetnya jangan jauh-jauh dulu di 1.780 atau di 1.815 untuk MTMH ya. Oke, mungkin segini dulu untuk video part pertama. Nanti akan saya buat lagi video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton atau baru lihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.